Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga tetap menjaga kesehatan ya, dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semangat ya belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menjelaskan fungsi tulang bagi tubuh manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur tulang, penyusun tubuh manusia, klasifikasi tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya, dan yang keempat, menjelaskan proses osifikasi tulang. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada rangka, yang kedua sendi, dan yang ketiga otot. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu rangka. Nah, di sini bisa dilihat bahwa rangka manusia itu terdiri atas berbagai macam tulang. Nah, di sini ada tulang selangka, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta, ada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang lutut, tulang panggul, tulang punggung, tulang dada, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang ruas jari. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini pada tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang, yaitu ada tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pangkal telapak tangan atau karpal, tulang ruas jari atau falang, tulang telapak tangan atau metakarpal. Nah, apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Nah, selanjutnya kita masuk di fungsi tulang. Nah, fungsi tulang ada 4. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam. Misalnya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Dan yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Selanjutnya, kita masuk pada struktur tulang manusia. Nah, bisa diperhatikan gambar di samping. Nah, apabila kita memperhatikannya lebih jelas, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Pada permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran ini disebut periosteum. Nah, pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Adapun tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Nah, tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran ini terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum.
Adapun ujung tulang panjang ditutupi dengan suatu lapisan jaringan tebal lunak dan luntur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Nah, selanjutnya macam-macam tulang. Nah, bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tulang panjang, misalnya itu tulang lengan atau humerus. Yang kedua, tulang pipi, misalnya itu tulang dada atau sternum. Yang kedua, tulang pendek, misalnya itu tulang ruas jari atau falang. Dan yang keempat, ada tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebra. Selanjutnya, kita masuk ke pembentukan tulang atau osifikasi. Nah, osifikasi itu adalah proses pembentukan tulang keras dari tulang rawan atau kartilago. Di sini ada 2 jenis osifikasi. Nah, yang pertama itu ada osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Nah, tulang keras dapat terbentuk baik melalui proses osifikasi intramembran, osifikasi endokondral, atau kombinasi keduanya. Nah, selanjutnya, di sini bisa dilihat ada proses osifikasi tulang. Nah, proses osifikasi tulang berawal dari tulang rawan. Nah, tulang rawan ini bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang berisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Nah, di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Nah, selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka kamu adalah 270 tulang. Nah, seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Nah, sampai sini sudah mengerti kan tentang rangka manusia, macam-macam tulang, proses pembentukan tulang. Nah, untuk hari ini begitu saja materi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.